Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Astuti SPD. Saya mengajar akuntansi di SMK Islamikon Kabupaten Gresik. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 angkatan 2 program studi akuntansi dan keuangan di LPTK Universitas PGRI Madiun. Pada hari ini, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di sekolah saya, SMK Islamikon, pada materi posting buku besar dengan model pembelajaran problem-based learning di kelas 10 akuntansi 2. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan dicek kerapiannya terlebih dahulu. Barangkali ada sampah di bawah meja kalian, silakan dibuang ke tempat sampah. Bagaimana? Sudah bersih semuanya? Sudah rapi semuanya? Alhamdulillah. Oke, minta tolong Ketua Kelas Mbak Astri untuk memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Astri sudah dipimpin doa teman-temannya. Bu Tuti mau ngabsen terlebih dahulu. Apakah hari ini masuk semuanya? Tidak. Ada yang tidak masuk ya? Oke, saya absen terlebih dahulu. Silakan angkat tangan, nggih. Aisyah Putri Hairani hadir. Anindya Molek hadir. Atika Nadifa hadir. Durorul Bahia hadir. Muhammad Afla. Oh iya, ikut LDKS ya? Iya. Sama Muhammad Tantra juga. Oke, terima kasih. Nirmala Safitri hadir. Anak-anak, seperti biasanya sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu punya video motivasi buat kalian. Silakan diperhatikan terlebih dahulu ya. Oke, siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Sungguh sangat besar sekali akibat yang kita dapatkan jika kita memindahkan sebuah batu kecil, tapi efeknya sangat besar. Itu adalah hal yang bisa kita pelajari dari video yang barusan kita lihat bersama-sama. Kira-kira kalian bisa melakukan hal seperti itu? Bisa.
Jadi jangan dikira itu hal yang sangat kecil, tapi hal yang kecil bisa menjadi sebuah perbuatan yang baik dan akan berdampak baik di masa yang akan datang. Oke, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa ya? Masih ingat? Jurnal umum. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai jurnal umum. Kira-kira siapa yang masih ingat apa sih itu jurnal umum? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Mbak Tina menjawab pertanyaan yang tadi. Jurnal umum adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan dari bukti transaksi yang dilakukan secara kronologis atau berurutan. Oke, bagus sekali buat Mbak Tina. Tepuk tangan untuk Tina. Jurnal umum memiliki 5 fungsi. Ada yang bisa menyebutkan 5 fungsi dari jurnal umum? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Mbak Gresika. Fungsi analisis, fungsi pencatatan, fungsi historis, fungsi instruksi, dan fungsi informatif. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Isa. Dalam siklus akuntansi, kita sudah mengenal yang namanya analisis bukti transaksi. Dari bukti transaksi tersebut, kita catat ke dalam jurnal umum. Langkah selanjutnya, kita posting ke buku besar, ya kan? Nah, anak-anak, kira-kira langkah setelah jurnal umum itu apa ya? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Pasti buku besar, Ibu. Oke, bagus sekali untuk Mbak Elsa. Tepuk tangan semuanya. Kira-kira apa yang kita lakukan ketika posting ke buku besar? Ada yang tahu? Belum tahu. Belum tahu caranya semuanya ya? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai posting buku besar. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan buku besar dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk buku besar dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis akun-akun pada jurnal umum perusahaan jasa yang akan dipindah bukukan ke buku besar dengan benar. Dan peserta didik mampu membuat buku besar dengan benar. Manfaat dari pembelajaran ini supaya kalian bisa mengetahui berapa saldo di setiap akun tersebut. Kas saldonya berapa, piutang saldonya berapa, dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa. Sebelum Ibu melanjutkan materi pada hari ini, Ibu punya soal pretest. Silakan dikeluarkan HP kalian terlebih dahulu. Silakan di-scan dan dikerjakan sebisa kalian. Sudah dikeluarkan HP-nya? Silakan di-scan dan dikerjakan soal pretest tentang buku besar. Sudah di-scan semua? Sudah. Nah, silakan dikerjakan ya. Ibu beri waktu. Sudah di-scan?
Sudah selesai? Belum. Belum, Bu. Itu dia. Bukan ya. Coba lagi. Sudah. Ini caranya gimana ini? Di refresh dulu biasanya. Coba klik. Kenapa? Terserah. Terserah. Bukan itu, Nduk. Coba wifi-nya. Ini dah. Bukan yang kemarin, beda lagi. Sudah selesai semua mengerjakannya? Sudah. Alhamdulillah. Jadi tadi kalian sudah mengerjakan pretest. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan tentang pembahasan kita hari ini, yaitu tentang buku besar. Hari ini kita akan membahas mengenai pengertian buku besar, bentuk-bentuk buku besar, penggolongan akun, dan cara memindah bukukan dari jurnal umum ke buku besar. Apa sih itu buku besar? Ada yang tahu sebelumnya? Belum tahu ya? Oke, sebelumnya silahkan kalian baca buku kalian terlebih dahulu. Bisa buku paket yang dipinjami dari perpustakaan, silakan dibaca lebih dahulu sebelum Ibu melanjutkan menjelaskan ya. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu. Ada di halaman berapa ya kelanjutan kemarin? 23. Terima kasih Mbak Dewi. Silakan dibuka halaman 23. Oke. Tentang buku besar. Silakan dibaca terlebih dahulu. Ini materinya ya. Ya. Tahap pencatatan setelah perjalanan dan waktu sebagai pihak perusahaan. Secara sederhana, buku ini mengenalkan agar yang salah agar memecahkan apa yang sedang melakukan identifikasi akun. Beberapa bentuk buku besar antara lain yaitu bentuk T, bentuk sekuntro, penting ya bentuk sekuntro. Lengkap ya? Ya kan benar. Bagaimana anak-anak, sudah dibaca bukunya? Sudah. Kalau begitu apa ya buku besar tadi? Kumpulan perkiraan yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang lengkap. Ya, Ibu ulangi lagi bahwasanya buku besar disebut juga sebagai ledger atau
atau kumpulan perkiraan yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang lengkap. Sumber pencatatan dari buku besar berasal dari jurnal umum. Oke, bentuknya bagaimana? Nah, pada umumnya bentuknya ada 4. Ada bentuk yang paling sederhana adalah bentuk T. Yang kedua bentuk skontro. Bentuk skontro ini adalah perkembangan dari bentuk T. Bentuk buku besar yang ketiga adalah stafel atau 3 kolom. Coba dilihat di situ. Dari yang bentuk T tadi bentuknya sederhana, ya kan? Kolom debit dan kolom kredit. Sedangkan di bentuk stafel kolomnya sudah bertambah, ya kan? Ada kolom debitnya sendiri, ada keterangannya sendiri, ada ref, debit, kredit, dan saldonya. Untuk versi paling lengkapnya namanya bentuk stafel 4 kolom, di mana saldo debit kreditnya sudah disendirikan. Berbeda dengan yang tadi di 3 kolom, saldo debit kreditnya dijadikan 1. Oke. Nah, di dalam buku besar kita harus tahu penggolongan akun. Ada 2 akun yang harus kalian tahu. Ada akun real, ada akun nominal. Kalau akun real disebut juga sebagai akun neraca. Apa saja? Ada harta, utang modal ini merupakan akun real yang mana dia akan muncul kembali di periode selanjutnya, diteruskan di periode selanjutnya. Akan tetapi akun nominal di periode selanjutnya sudah selesai. Contohnya apa? Beban dan pendapatan. Bisa dipahami? Bisa. Bagus sekali. Masih ingat apa saja sih yang tergolong menjadi akun harta? Ada kas, piutang, peralatan, perlengkapan. Bagus sekali ya. Sewa dibayar di muka. Hebat. Tepuk tangan untuk 10 angka silat. Selanjutnya, bagaimana cara memindahkannya? Nah, cara memindahkan ada step by stepnya. Yang pertama, pindahkan tanggal kejadian. Ingat, kita kalau dalam pencatatan akuntansi, tanggalnya jangan sampai lupa, ya kan? Kemudian yang kedua, pindahkan jumlah debit atau kredit. Kalau misalkan dia debit, maka tulislah di kolom debit. Tapi kalau dia di sebelah kredit, maka pindahkan di kolom kredit. Jangan sampai terbalik, nanti bisa salah saldonya. Yang ketiga, catat nomor kode akun ke dalam kolom referensi. Nah, kemarin ketika kalian belajar jurnal umum, ada yang tanya, Bu, kolom referensi ini dibuat untuk apa? Ketika kalian memindahkan ke buku besar, kalau sudah dipindahkan ke buku besar, kolom yang ada di jurnal umum kalian yang kemarin ditulis nomor akun. Ya, jadi berguna saat kalian memposting ke buku besar. Kemudian catat nomor halaman jurnal ke dalam kolom referensi yang ada di buku besar. Di dalam buku besar ada juga namanya kolom referensi. Kalau di buku besar yang ditulis adalah halaman dari jurnal umum. Apakah dia ada di halaman 1 ataukah halaman 2 dan seterusnya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, Ibu punya bagian contohnya. Di situ ada jurnal umum tentang kas dan modal. Biasanya ini ada setoran ya, ada setoran awal. Nah, bagaimana ketika diposting ke buku besar? Berarti dia dipindahkan ke 2 buku besar. Yang satu buku besar kas, yang kedua buku besar modal. Kalau kas, nah sumbernya teman lihat di situ. Kas itu berasal dari jurnal umum lembar keberapa? Lembar ke-1. Lihatnya dari mana? Tuh dari panahnya. Iya, dari halaman 1. Ya kan, JU1. Nominalnya dia di debit apa kredit? Debit, maka ditulis di debit. Sudah selesai.
JU-nya juga ditulis 101 karena kas kodenya 101. Yang kedua, modal. Modal di situ di debit apa kredit? Kredit. Kita tulis tanggalnya terlebih dahulu. Keterangannya, refnya berasal dari jurnal halaman berapa? 1. Ditulis JU1. Di kredit tulis di kredit dan saldonya berapa? Bisa ya? Bisa. Oke. Ibu punya video pembelajaran tentang buku besar. Silakan diperhatikan dengan baik ya. Oke, sebentar ya. Anak-anak, Bu Tuti punya video pembelajaran mengenai bagaimana posting dari jurnal umum ke buku besar. Silakan diperhatikan ya. Ini adalah contoh dari jurnal umumnya. Nah, sekarang kita akan melakukan posting untuk transaksi yang pertama pada tanggal 1 Januari 2021 dengan jurnal kas pada modal masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Karena PO Aman ini baru berdiri, sehingga kita langsung saja melakukan posting untuk kas dan modal. Kita akan mengisi akun kas terlebih dahulu. Pertama-tama kita mengisi tanggal sesuai dengan tanggal yang tertera pada jurnal umum. Kemudian memberikan keterangan, yaitu di sini sebagai investasi pemilik, dan mengisi kolom referensi, yaitu halaman jurnal umum. Di sini kita isi JU1. Kemudian kas didebit sebesar 50 juta berdasarkan jurnal, sehingga di akun kita tinggal menyalin saja. Kasnya didebit sebesar 50 juta rupiah. Kemudian kita isi kolom saldo didebit sebesar 50 juta rupiah karena saldo normal kas yaitu didebit. Selesai memposting akun kas pada transaksi tersebut, kemudian kolom ref pada jurnal umum kita isi dengan nomor akun kas yaitu 111 sebagai tanda bahwa akun tersebut telah selesai diposting. Selanjutnya kita akan memposting pada akun modal. Pertama-tama kita isi dulu tanggalnya sama seperti tanggal di jurnal umum. Kemudian kita isi kolom keterangan dengan investasi pemilik, ref dengan halaman jurnal. Di sini jurnalnya halaman pertama jadi JU1. Kemudian akun modal sesuai di jurnal umum dikredit sebesar 50 juta rupiah. Kita tinggal menyalin 50 juta rupiah. Kemudian di kolom saldo diisi di kolom kredit sebesar 50 juta rupiah karena akun modal saldo normalnya dikredit. Kemudian dari video pembelajaran ini kira-kira kalian sudah tahu alurnya bagaimana memindahkan dari jurnal umum ke buku besar? Sudah. Oke, Ibu akan membagi kalian. Oh, sebelumnya ada pertanyaan? Tidak. Sudah cukup, bagus sekali. Ibu akan memberikan kalian LKPD tentang buku besar. Silakan didiskusikan dengan kelompok kalian. Kelompoknya ini saja ya, sudah Ibu bagi di pertemuan sebelumnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Saya bagi LKPD-nya ya. Kelompok 1, kelompok 3 silakan dikerjakan, jangan lupa ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Kelompok 4 sama-sama permisi. Kelompok 5 dan terakhir lupa sampai kelompok 2 silakan dikerjakan terlebih dahulu. Petunjuk pengerjaan soal yang pertama, perhatikan permasalahan yang ada di LKPD, diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Kemudian yang ketiga, postinglah dari jurnal umum ke buku besar. Sudah disiapkan Bu Tuti lembar jawaban tentang buku besar, ya kan? Kerjakan di lembar jawaban yang telah disediakan. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan tanya ke Bu Tuti. Bisa dipahami? Bisa. Silakan dikerjakan
mengerjakan dengan baik ya. Saya beri waktu begitu. G. Mana ibunya? Oh tidak. Sudah paham. Kalau ada kesulitan bisa tanya sama Bu Tuti. Ya, tolong diperhatikan mana yang harus didebit dan mana yang harus dikredit. Terlebih lagi ketika menghitung saldonya. Jangan terbalik, iya. Sudah ditulis nama kelompoknya? Bagaimana anak-anak, sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya? Alhamdulillah sudah selesai semua. Sebelum kita presentasi, kita tepuk-tepuk dulu ya, supaya kalian lebih bersemangat lagi. Tepuknya tepuk akuntansi. Masih ingat? Masih. 1, 2, 3. Tepuk akuntansi. Debit. Bagus semua. Kalau tepuk semangat, masih ingat? Oke. Tepuk semangat. Semangat 1, semangat 2, semangat 3. Oke, semangat sekali Mbak Ika. Siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok 5 dulu ya. Sabar. Setelah kelompok 5 baru kelompok 3. Silakan yang mewakili bisa masuk ke depan. Teman-teman yang lainnya bisa memperhatikan kelompok 5 mau presentasi. Nggih. Kas dan piutang. Nggih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor perkiraan kas tanggal 19 CU1 masuk di kredit dengan 350.000, masuk saldo normal di debit 4.350.000. Tanggal 27 pembayaran listrik CU1 masuk di kredit 150.000, saldo debit 4.200.000. Tanggal 30 penerimaan pendapatan CU1 masuk di debit 600.000, masuk debit saldo normalnya 4.800.000. Selanjutnya, Nama perkiraan piutang usaha tanggal 24 Agustus 2001. Piutang pendapatan JU1 masuk di debit 400.000. Saldo normalnya kredit 400.000. oke, sudah? Sudah. Ada yang ditanyakan dari kelompok 5? Oke, silakan. Saya mau bertanya, mengapa pada tanggal 5 di buku besar kas saldonya berkurang? Oke, saya jawab pertanyaan dari Mbak Tina. Karena terjadi transaksi secara kredit sehingga saldo kas harus dikurangi. Oke, bagaimana Mbak Tina, bisa diterima jawaban dari Ika? Bisa. Oke. Baiklah anak-anak, cukup bagus sekali diskusi kelompok kalian hari ini. Dari diskusi kalian hari ini tadi ada banyak hal yang dapat kita simpulkan. Apa saja ya tadi ya? Bahwasanya kita ketika memindahkan dari jurnal umum ke buku besar harus memperhatikan saldo apa yang harus didebit dan saldo apa yang harus dikredit. Jangan sampai terbalik. Aslinya didebit tapi ditulis di kredit. Itu adalah hal yang harus kalian perhatikan ketika membuat buku besar. Oke, seperti biasanya di akhir ini Ibu akan memberikan kuis interaktif, kuisis. Sudah sekali. Silakan disiapkan HP-nya ya, di-scan barcode yang ada di depan. Ibu buka terlebih dahulu barcodenya. Oke, silakan di
di-scan barcode yang ada di depan. Barangkali ada yang kesulitan menyekan barcode, minta tolong ketua kelas di-share linknya ya Mbak ya, di grup kelas. Oh, Dewi sudah di-share di grup kelas. Nah. Sudah semua nyekennya? Sudah. Scannya sudah? Ini sudah ada yang masuk. Siska, Nadifa. Sudah bisa dimulai? Perlu diperhatikan kalau menulis nama, minta tolong nama asli ya. Lihat di depan teman-teman. 3, 2, 1. Kerjakan dengan baik ya. Nih. Nomornya ngacak ya. Yang memimpin masih Liandra. Diselesaikan ya. Elsa sudah Elsa. Bagaimana anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Hasilnya tadi sudah kelihatan ya. Kira-kira senang kalau diajak Bu Tuti main puisi? Alhamdulillah. Seperti biasanya setelah pembelajaran Ibu akan memberikan refleksi kepada kalian ya. Silakan di-scan ulang lagi barcode yang ada di depan untuk refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Apa saja yang sudah kalian pelajari? Apa saja yang kalian senangi dalam pembelajaran hari ini? Gitu ya. Sudah di-scan, minta tolong ketua kelas ya, di-share kembali di grup kelas. Sudah? Kalau sudah scan, saya mulai. Sudah bisa dibuka? Sudah. Ini hasilnya kalian, perasaan kalian pembelajaran pada hari ini. Sangat-sangat senang. Oke. Sudah semua terjawab? Sudah? Wih, sangat senang, sangat senang. Sudah dijawab semuanya? Sudah. Oke, saya lanjutkan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Silakan diketik jawaban kalian. Ya. Ini hasilnya ya. Oke.
Buku besar, memposting buku besar, hurufnya kebanyakan, ya, tulisannya ikut besar. Nih, posting buku besar, jurnal umum, jurnal. Oke, sudah? Oh belum ada, masih banyak yang menjawab ini. Like, nih. Sudah ya? Ini sudah dua. Anak-anak, kita sudah belajar mengenai apa saja ya hari ini tadi? Buku besar. Bentuk-bentuknya, pengertiannya, bentuk-bentuknya, cara mempostingnya, fungsinya tadi ya. Dan kalian juga sudah diskusi kelompok, menyelesaikan masalah yang ada di LKPD dengan baik. Kalian juga sudah mengerjakan soal kuisis dengan baik. Dan yang terakhir, kalian sudah mengisi tentang refleksi pembelajaran. Oke, kira-kira masih ada yang ditanyakan tentang materi hari ini? Oh tidak. Oke, kalau memang tidak, Ibu akan tutup pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya Ibu mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai neraca saldo. Mengenai apa, anak-anak? Oke, neraca saldo. Minta tolong ketua kelas dipimpin doa penutup pelajaran pada hari ini. Teman-teman, sebelum pulang, mari kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Untuk itu, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk 10 angka dulu.